Kisah seri Cinderella. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Mari kita mulaikan penontonan. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang raja yang sangat kaya dengan istri yang sakit parah. Saat sang istri merasa ajalnya mendekat, ia memanggil putri cantiknya yang bernama Cinderella. Dan beberapa lama kemudian sang ibu menghembuskan nafas terakhir kalinya. Selang beberapa bulan, ayah Cinderella menikah lagi agar ada yang menjaga dan memahami Cinderella di rumah. Beberapa lama kemudian, ayah Cinderella menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan yang usianya sama dengannya. Saat ayahnya pergi, Cinderella hidup dengan ibu tirinya yang kejam dan saudara tirinya yang begitu jahat. Mereka memperlakukan Cinderella dengan sangat buruk. Ia seperti pembantu yang mengajarkan pekerjaan rumah. Ia juga sering dihina oleh 2 saudari tirinya yang juga berperilaku jahat kepadanya. Suatu hari ada seorang raja yang memutuskan untuk membuat pesta besar dan mengundang semua rakyat. Raja ingin pangeran memilih anak-anak gadis untuk dijadikan istri, maka disebarlah undangan itu seluruh penjuru negeri. Undangan itu juga diterima oleh keluarga tiri Cinderella. Ibu tiri Cinderella memerintahkan kepada kedua anaknya untuk hadir di pesta itu. Cinderella sangat baik hati. Ia menolong kedua saudarinya mempersiapkan diri memakai pakaian. Cinderella berharap bisa ikut ke pesta, namun dilarang oleh ibu tirinya. Setelah ibu dan kedua saudari tirinya pergi ke pesta, tiba-tiba muncullah seorang ibu peri dan berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membawamu ke pesta." Sesaat kemudian ia membaca mantra dan tiba-tiba gaun kusut dan jelek yang dikenakan Cinderella berubah menjadi indah dengan memakai sepatu kaca. Sesaat kemudian, ibu peri itu berubah labu menjadi kereta kencana dan tikus teman Cinderella menjadi kuda. Maka Cinderella segera berangkat menuju istana dengan menaiki kereta kencana. Saat tiba di pesta, semua mata memandang kepadanya, tak ada yang mengenalinya. Kedatangan Cinderella membuat banyak orang terpesona, termasuk sang pangeran. Ia begitu terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Sang pangeran yang sudah jatuh hati kepada Cinderella langsung mendekati dan mengajak Cinderella untuk berdansa bersama. Tentu saja Cinderella tidak menolaknya. Pangeran benar-benar mabuk kebayang. Ia sama sekali tidak tertarik. Matanya hanya tertuju pada Cinderella. Ia hanya berdansa dengan Cinderella. Ia benar-benar tidak bisa berpaling dan Cinderella. Mereka berdansa sepanjang malam. Cinderella hampir saja lupa kalau sihir itu akan hilang pada tengah malam, maka ia segera berlari keluar meninggalkan sang pangeran yang berbengong-bengong. Saat ia berlari menuju kereta kencananya, salah satu sepatu kaca miliknya tertinggal. Ia tidak ada waktu untuk mengambilnya.
Pangeran tidak dapat mengejar Cinderella. Ia benar-benar sedih tak kala melihat kereta yang ditumpangi Cinderella melaju dengan cepat. Sang pangeran mengambil sepatu kaca milik Cinderella yang tertinggal. Ia bertekad akan menemukan Cinderella dan mencarinya ke seluruh penjuru negeri. Pangeran segera mengajak pengawalnya untuk mencari Cinderella. Maka ia bersama dengan pengawal kerajaan mendatangi semua rumah warga. Semua gadis diminta untuk mencocokkan kaki dan sepatu kaca, namun tidak ada yang muat. Sang pangeran namun para pengawal akhirnya sampai di rumah Cinderella dan bertemu dengan ibu tirinya. Ibu tiri segera memanggil kedua anak gadisnya dan mencocokkan kaki dan sepatu kaca, namun kaki mereka tidak bisa masuk. Meskipun mereka memaksa dan berusaha untuk memasukkan kaki, mereka tetap saja tidak bisa. Saat mereka menemukan Cinderella, ternyata sepatu itu cocok dengannya. Pangeran sangat senang dan bahagia karena bisa menemukan putri pujaannya. Ia langsung berlutut dan melamar Cinderella, dan Cinderella bersedia menjadikan permaisurinya. Sang pangeran sangat bahagia. Ia segera meraih tangan Cinderella. Bahagia ia segera meraih tangan Cinderella dan menciumnya. Kemudian sang pangeran dan membawa Cinderella ke istana dengan menaiki kuda. Sesampainya di istana, sang pangeran memperkenalkan Cinderella dengan ratu dan raja. Mereka begitu senang melihat kecantikannya, kebaikan hati dari Cinderella. Akhirnya pesta pernikahan sang pangeran dan Cinderella berlangsung secara meraih. Seluruh rakyat ikut hadir dalam pesta pernikahan itu. Pesan moral dari cerita dongeng Cinderella bahasa Indonesia adalah berbuat baik, rajin, serta bersyukur akan mendatangi kebahagiaan dan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.